Rasakan ini, kekuatan kuku Pancanaka naga nempurna mati olehku. Naga nempurna pun mati sirna, hilang di dasar samudra. Dan Bima kelelahan. Tenagaku hampir habis. Kesana kemari tergiling ombak. Hingga terdampar di kerajaan istana Sang Hyang Mintuna. Sang Hyang Tara Baruna atau Bathara Mintuna, sang penguasa air, muncul dengan wibawa. Kesatria daratan, berani sekali engkau mengusik ketenangan istana dasar lautku. Apa yang engkau cari di tempat yang tak tersentuh sinar matahari ini, ya kesatria? Aku akan mengobatimu. Dengan kekuatan Sang Hyang Mintuna, Raden Werkudara kembali siuman. Hei kau kesatria, kau berani masuk ke dalam air. Ini tempat yang sangat berbahaya bagi kaum daratan seperti kamu. Kamu mau apa hingga masuk ke dalam lautan yang terdalam ini, sang satria? Dan siapa namamu? Aku Satria Panenggak Pandawa. Namaku Raden Bratasena, ya Raden Werkudara. Aku disuruh oleh guruku Bathara Durna untuk mencari air suci Perwitasari. Siapapun engkau, jangan halangi aku untuk mencari air suci itu. Ketahuilah Nger, aku adalah Sang Hyang Bathara Baruna, ya Sang Hyang Mintuna. Saya adalah penguasa di segara, tapi di lautan. Aku yang menyelamatkanmu yang terdampar karena kelelahan di dalam dasar samudra, ya. Wah, kalau begitu, terima kasih banyak, Sang Bathara Mintuna atau Sang Bathara Baruna. Engkau telah menyelamatkanku. Iya, Nger. Tiba-tiba Dewi Urangayu muncul dari balik terumbu karang, cantik jelita dengan hiasan khas makhluk air. Ayahanda, Tara Baruna, Ayah Baruna. Oh iya, Nduk, putriku, sini, Nduk. Ayah, di depan itu siapa? Kok ada manusia? Kok gagah banget sih ya? Jangan sakiti kesatria itu ya. Aku melihat ketulusan yang luar biasa di dalam hatinya. Matanya itu lo lihat, memancarkan aura keberanian. Belum pernah ada manusia yang mampu menyelam sedalam ini hanya dengan modal keberanian dan kejujuran lo ya. Oh iya, anakku Dewi Urangayu. Katamu kamu pernah bermimpi ketemu kesatria gagah. Benar ya, aku pernah bermimpi kesatria gagah Pandawa katanya ya. Itu anaknya siapa ya? Prabu Pandu sama Dewi Kunti. Bilangnya kesatria penenggak Pandawa. Urangayu, ketahuilah yang di depanmu itu adalah Raden Werkudara, satria panenggak Pandawa. Oh, Masya Allah, Raden Werkudara ya? Wah ya, aku Raden Werkudara, satria panenggak Pandawa, benar? Benar. Kok kamu bisa tahu? Ya tahu, aku tadi malam habis bermimpi ketemu satria yang gagah kok.
wujudnya Raden Werkudara seperti kamu ternyata malah diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta. Bima, air yang engkau cari itu tidak semudah yang engkau bayangkan untuk ditemukan. Namun aku melihat engkau adalah lelaki sejati. Jika kau bersedia memperistri putriku Dewi Urangayu, maka aku akan memberimu restu dan kekuatan untuk menembus samudra yang lebih dalam lagi. Bima pun teringat tugasnya dan melihat kecantikan Urangayu yang tenang seperti air. Wah, jika ini adalah jembatan menuju air suci yang kucari, dan jika putri Anda bersedia mendampingi kesatria kasar sepertiku, maka aku terima pernikahan ini. Akhirnya Bima dan Urangayu pun menikah di bawah laut. Dari pernikahan ini kelak akan lahir sang satria ndugal kewarisan, yaitu Raden Antasena, kesatria yang tak terkalahkan. Wah, Urangayu istriku. Injih Kakang Werkudara. Aku pamit dulu ya. Aku mau menjalankan tugasku. Ger, aku berikan kamu kesaktian agar bisa menembus dasar samudra yang terdalam. Wah, terima kasih. Sang Hyang Bathara Baruna, ayah mertua istriku Dewi Urangayu, aku pamit dulu, pamit pergi menjalankan tugas. Injih Kakang, aku mendoakanmu semoga selamat ya Kang. Ya, bye-bye. Isbe, selamat tinggal Urangayu. Selamat tinggal Kakang Werkudara. Duh, ayah, aku tidak tega harus ditinggalkan suamiku. Ciluk, kok Kakang kembali? Sekali lagi ya. Bye-bye, bye-bye sayang. Bye-bye sayang. Bima pun meninggalkan istana laut dan berenang ke pusaran samudra yang paling gelap. Di sana ia bertemu sosok mungil yang sangat mirip dengannya. Wah, siapa kau makhluk kecil? Berani benar kau menyerupai wajahku di tempat sesunyi ini. Dewa Ruci dengan suara kecil namun bergema di seluruh samudra. Bima, aku adalah dirimu yang sejati. Aku adalah pukulun Dewa Ruci. Air yang engkau cari bukan di dalam samudra ini Bima, melainkan di dalam dirimu sendiri. Masuklah kau ke dalam telinga kiriku Bima. Wah, Bima pun bingung. Mana mungkin tubuhku yang sebesar gunung ini masuk ke tubuhmu yang sekecil jempol kaki. Dewa Ruci pun tersenyum. Jangan gunakan logika raga, gunakanlah jiwamu Bima. Bima masuk ke telinga kiri Dewa Ruci. Di sana Bima melihat seluruh jagat raya, melihat bintang, bumi, dan rahasia kehidupan. Ia mencapai pencerahan sempurna manunggaling kawula Gusti, utawi ilmu kasampurnaning dumadi. Wah, setelah aku masuk ke dalam telinga Dewa Ruci, badanku menjadi mengecil. Setelah sampai di dalamnya, aku melihat ada dunia di sini. Ketahuilah, Ger, itu adalah perwujudan dirimu. Di dunia ini ada 5 sifat baku yang membatasi manusia untuk menjadi abadi. Siapa yang bisa menahan kesabaran, nafsu duniawi, keserakahan, dan nafsu amarah, maka ia akan mendapat kesempurnaan dalam hidupnya, merasa tidak haus dan tidak lapar karena senantiasa bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta jagat raya ini.
Ikuti kata-kata Kung Her